Di balik gelapnya malam, ada kisah-kisah yang jarang diceritakan. Legenda yang tumbuh dari rasa takut, dan mitos yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita mengungkap cerita misteri, asal-usul makhluk gaib, dan kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Jika kamu siap, mari kita mulai perjalanan ke dunia yang tak terlihat. Dalam budaya Indonesia, ada satu sosok yang selalu berhasil membuat bulu kuduk merinding. Sosok yang melompat di tengah gelap, dengan kain putih yang membalut seluruh tubuh. Sosok yang disebut sebagai pocong. Banyak orang menganggapnya sekedar hantu, tetapi apakah benar demikian? Dari mana asal mitos ini muncul? Dan apakah ada kejadian nyata yang memperkuat keberadaannya? Kepercayaan tentang pocong sebenarnya berasal dari tradisi pengurusan jenazah dalam Islam. Di banyak daerah Indonesia, jenazah dibungkus dengan kain kafan 3 lapis, dari kepala hingga kaki. Agar kain tetap rapat, 4 atau 5 tali diikat pada bagian tertentu. Dan, menurut cerita turun-temurun, jika tali di bagian kepala tidak dilepas setelah 40 hari, roh yang belum tenang akan bangkit, terjebak dalam balutan kafan, dan menampakkan diri sebagai pocong. Tentu saja ini bukan ajaran agama. Ini hanyalah kepercayaan lokal yang berkembang dari rasa takut, kesedihan, dan misteri seputar kematian. Menariknya, kisah pocong berbeda-beda di setiap daerah. Di Jawa, pocong dianggap arwah penasaran yang ingin minta tolong untuk dibukakan ikatan kafannya. Di Sumatera, pocong sering digambarkan sebagai penjaga kuburan yang muncul menjelang maghrib. Di Kalimantan, ada versi pocong hitam, simbol arwah pendendam. Di Madura, pocong dipercaya melompat sangat jauh karena energinya berasal dari lilitan kafan yang sangat ketat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mitos pocong berkembang mengikuti budaya lokal, bukan ajaran agama. Banyak daerah di Indonesia punya cerita pribadi tentang penampakan pocong. Beberapa bahkan terdengar terlalu detail untuk diabaikan. Cerita pertama datang dari seorang penjaga makam yang melihat sesuatu melompat di antara batu nisan. Ia mengira itu kucing, sampai ia melihat kain putih panjang yang terseret tanah. Cerita kedua dari pengendara motor di jalanan sepi. Ia melihat sosok putih berdiri kaku di pinggir jalan. Ketika dilewati, sosok itu menghilang, tapi kaca spion masih memantulkan kain putih berkibar. Cerita ketiga, seorang ibu yang baru pulang malam. Ia melihat kain kafan tergantung di pohon rambutan di depan rumah. Saat ia menatap lebih lama, kain itu bergerak sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya. Cerita-cerita ini memang sulit dibuktikan, tapi jumlahnya yang begitu banyak membuat mitos pocong semakin kuat di masyarakat. Secara ilmiah, sebagian fenomena penampakan pocong bisa dijelaskan. Efek mata lelah di malam hari dapat menyebabkan halusinasi visual. Gerakan kain atau plastik tersangkut angin sering dikira pocong. Bayangan pepohonan di cahaya temaram bisa membentuk siluet mirip manusia. Pengalaman takut membuat otak menghubungkan bayangan acak dengan sosok pocong. Namun, apakah semua bisa dijelaskan? Itu kembali pada cara kita memandangnya. Kisah pocong mungkin hanyalah mitos. Atau, mungkin ada sesuatu yang belum bisa kita pahami. Yang jelas, pocong bukan sekadar hantu. Ia adalah simbol dari rasa takut manusia terhadap kematian dan ketidakpastian yang ada di antara dunia hidup dan dunia yang tidak terlihat. Dan sampai hari ini, mitos pocong tetap menjadi salah satu urban legend paling kuat dan paling menakutkan di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat mencari wawasan baru.